saya mau buktikan itu bahwa Yesus kami itu pembohong begitu kan. Saya mau buktikan, saya sudah baca semua ayat ini kan yang dia kasih tadi. Saya mau buktikan begitu. Ya, Tapi silakan Bang, sama Ustaz Tata sama aja Bang. tidak sesuai begitu. Ya Ustaz Tata bisa nyambung Bang, silakan Bang, lanjut Bang. Silakan Bang. Ustaz dia bawain Lukas 24:46 Ustaz. Lanjut. Nah, silakan mau bahas apa ini? Lukas 24:46, Yesus kan bilang kalau ada tertulis di kitab Taurat, kitab para nabi tentang Mesias harus mati dalam kitab 3 hari. Ya udah, tanya di kitab Yahudi, kitab Taurat, ada apa enggak? Kalau enggak ada berarti bohong gitu aja. Iya. Nah, tugasnya Bertu ini cari coba di mana? Maksudnya? Nah, katanya sudah tertulis tentang aku dalam Taurat dan kitab Nabi, dalam Taurat dan kitab-kitab Nabi. Di mana dalam Taurat? Silakan. Kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Nabi. Kan situ tertulis, sebab ada tertulis Mesias harus mati dan mati dalam 3 hari. Itu kata Yesus tertulis dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi. Carikan kami di mana tertulisnya. Kalau nggak ada berarti Yesus bohong, gitu maksudnya. Lanjut. Ya, ayat mana itu? Lukas 24:46, Masya Allah. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Lukas 24 ayat ke-6. Oke, tunggu 46. tadi katanya 26. 24:46. Na'udzubillah, makanya telinga itu jangan sebelah dua sekaligus. Oke. Tunggu. Ya, ditungguin kalau ada di dalam Lukas, di dalam Mazmur, Taurat dan kitab para nabi ada tertulis Mesias harus mati dalam kitab 3 hari. Mana di mana tertulisnya? Kami nungguin, Ustaz Tata nungguin, si Rifa nungguin, saya nungguin, Bang Otak Katanya nungguin. ada mereka. Maksudnya kata pembohong itu mana? Kata pembohong itu Ada mana? nggak tertulis sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus? Sebab ada tertulis dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, Mesias harus menderita mati dalam kitab 3 hari. Di mana ayatnya di dalam kitab Mazmur, kitab Taurat? Ada nggak? Kan ini ayat 46 ini mengatakan katanya kepada mereka ada tertulis demikian Mesias. Mesias harus tugasmu mencari sekarang di mana? harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Dalam Taurat di mana? Ayo, dalam Taurat di mana? Pada hari yang ketiga. Terus kamu cari sekarang di mana dalam Taurat tertulis kayak gitu? maksudnya? Itu tanda on. Loh, katanya ada tertulis dalam Taurat dan nabi-nabi, kitab para nabi, Mazmur, di mana itu dalam Taurat? Coba. Tertulis bahwa Yesus ini tertulis dalam Taurat, dia akan mati, menderita dan bangkit di hari ketiga. Itu di mana? Kalau itu tunggu saya kasih tunjuk lagi ayatnya itu. Nggak ada sejarah macam begitu. Di dalam ayat 44, yang ada dulu Bang, Abang Parlan. Ya, di dalam dari 44 coba kebaca sampai 46. Kata Yesus, semuanya ada tertulis dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi. Nah, di ayat 46-nya dikatakan sebab ada tertulis demikian. Demikian itu merujuk kepada Taurat, Zabur dan kitab para nabi. Tunggu saya baca yang 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Ya, di mana dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Terus gimana? Di mana tertulisnya tentang itu di kitab Zabur, di kitab Taurat, di mana tertulisnya? Ada apa enggak? Kitab Taurat
Aduh, mampus lah ini. Ini Pak, cari kamu terus ini Pak. Masih Soalnya Tunggu, Bertu. suara. Parlan, diam dulu Bertu. Parlan katanya mau bertanya Ustaz. Silakan Parlan. Lanjut Parlan. Tidak, coba jelaskan di mana maksudnya? Diam dulu Bertu. Parlan mau tanya tuh saudaramu yang semuslim, yang seiman. Parlan jangan lu juga. Nyimak Bertu aja dulu. Jangan lari dulu. Jangan muter sana sini. Jangan muter sana. Inilah. Oh, kadar ini Jangan muter. Jangan muter sana sini. Coba jelaskan di ayat 4-4-nya. Sebab ada tertulis. Dengar dulu. Aku jelaskan dikit lagi nanti sama guru kami. Sebab ada tertulis di kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab Nabi, para Nabi. Nah, apa kata Yesus? Sebab ada tertulis demikian. Apa itu? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dalam 3 hari. Di mana tertulisnya kalimat tersebut? Ada enggak kalimat tersebut berbunyi di kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para Nabi? Apa enggak? Kalau Nggak ngerti ada, dia berarti bahasa kami yang Bang bohong. Udah mungkin dia nggak ngerti, mungkin bahasaku dia paham. Mana tuh saya juga bahasa Indonesia. Coba aku gini, betul, dengar ya. Sampai kapan kayak gini ya? Ya, gelap. Ngerti nggak? Bohong itu kata bohong. Jangan lari dulu nih kucing. Jangan lari dulu. Ngerti nggak? Ngerti nggak bahasa Uni? Ngerti nggak? Ngerti? Nggak ngerti kan? Nggak bahasa Indonesia nggak ngerti kau. Aku kok mau sekolah apa? Enggak? Tergantung aku. Kalau seandainya hari Minggu nggak sekolah, Senin sampai Jumat aku sekolah. Hari Minggu nggak. Iya. Jadi gini Bertu. Nggak jelas kau. Ya suka-suka aku lah, suka sekolah bapak moyangku. Kenapa pula? Iya, kau percuma sekolah kalau nggak ngerti bahasa Indonesia. Sabar Bertu, kita tapi Saya masa saya lagi Betul, coba dengar. Betul, Kalian bentar. yang salah, Betul, yang ngerti tidak nggak? Oke. sekolah, yang tidak Coba, paham, oke, yang aku tidak nggak tahu sekolah bahasa ya. Indonesia. Oke, aku nggak tahu bahasa Tidak Indonesia ya. mengerti dengan Oke. bahasa Indonesia ini. Coba Misal saya kita- tanya, apa arti ada baju di dalam rumah? Apa artinya itu? Tanya bisa. Ini keluarkan dulu kok. Nggak ngerti. Itu nggak masuk akal itu. Udah aku pakai Nggak bahasa masuk ini aja lah, akal pakai itu. bahasa ada. Nggak ngerti udah, Nggak makanya masuk aku bilang Langsung kalau aja di mau- Alkitab ini. Langsung aja di ya Alkitab ampun, kan. gini loh Bertu, Langsung. kalau seandainya kau memang pintar, nggak apa-apa, aku suka. Nggak apa-apa kau pintar, tapi jangan kau mengaku pintar bahasa Indonesia aja nggak paham. Itu udah dari tadi aku bilang. Di situ Yesus berkata, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nggak ngerti kau kan? Ku bawa kau bahasa ini nggak ngerti kau. Di situ Yesus berkata, ada Mana tertulis. kata pembohongnya itu? Masa kata penipu, kata pembohong itu mana? Tunjukkan. Betul di diam dulu udah Bertu makan nasi dulu, cari makan nasi. Kalau ada jengkol pakai jengkol. Aku enggak, aku Jangan makananku membohongkan sosis. orang Enggak, aku makan Muslim, sosis, kayak enggak suka aku nasi. Jangan membohong. Ya udah Jangan iya udah. menyesatkan. Udah aku pembohong untuk kau ya udah. Kau belajar. Udah kau betul. Ya udah, kau Kau pintar, kau belajar ganteng. dulu. Kau ganteng. Udah, diam ya. Aku sama yang lain ya, diam. Kau ganteng pokoknya udah. Sini duduk ya, diam. Tidak tahu artinya Edu. ini padahal Udah, semua kau ini ganteng sudah udah. jelas. Iya. Kau ganteng. Tuhan kau ganteng. Tuhan kau ganteng, kau ganteng. Sudah. Iya, kau ganteng. Enggak. Kau pintar, kau ganteng, kaulah kaya, kaulah yang paling ganteng di seluruh rumah kau paling ganteng. Udah ya? Iya, udah. Diam. Udah, ya Edu, silakan. Edu Oke, dan mau Farlan, tanya ada yang dulu, mau tanya? bisa? Silakan. Bisa. Mau jelaskan ke Bang Bro, mungkin dia tidak paham. Jadi karena Gantian dulu, gantian. Eh, Gantian. biar saya tanya sampaikan. mengenai Siapa lu? Al-Quran dulu. Siapa dulu Halo. nih? Bentar dulu, saya bingung nih. Ini ngomong jangan dua sekaligus nih ya. Edu atau Farlan?
yang mau bertanya, silakan. Ya udah. Bang Parlan, duluan. Parlan Kristen ya. Mau tanya dulu, ya, iya. Ya, silakan. Itu kan di kitab suci Muslim itu kan Al-Quran. Kenapa Ya. di hadis juga selalu diikutkan gitu? Coba dijelaskan dulu itu. Baik. Rasulullah taala kepada Allah melalui Al-Quran, wa atiur Rasul melalui hadis. Taraktu fikum amra ini lan tadillu mata masuk bima kita bela wa sunnah. Nabi meninggalkan dua Pelan-pelan, perkara. Pak Supir. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Yaitu Pelan dulu, penjelasannya pelan dulu. Oke, Soalnya kan karena memang kitab suci. wa atiur Rasul, wahai orang beriman, taatlah kepadaku kata Allah melalui Al-Quran. Wa atiur Rasul dan taatlah kepada utusanku kata Allah melalui Nabi Muhammad, yaitu hadisnya. Jadi beriman kepada memakai data ya, dalil Quran dan hadis itu perintah Allah. Nah, tuh. Ini Ya. saya terburu-buru karena saya mau pamit dulu karena sini maghrib. Itu di Ya, Al-Quran dalilnya di mana tertulis? Itu orang-orang yang lemah pemahaman. Tertulis di mana itu? Itu kan dibaca itu baru Mak. Mak. Makanya pelan-pelan Ya. dulu, pelan dulu. Kalau kecepatan gitu nggak bisa. Nah, itulah kami Pelan umat dulu. Islam ini cerdas. 59, Anisa 59. Atau Al-Maidah 92. Atau di dalam An-Nur ayat 54. Atau di dalam Muhammad ayat 33. Atau di dalam At-Taghabun ayat 12. Atau Ali Imran 32. Atau di Ali Imran 132. Aduh, ya Allah. Aduh. Kalian jangan nanya dalil sama kami. Apalagi sama Cak Tata. Tunjukkanlah Ayat. Oke. Jangan. Jadi, Brutu. Siap dulu Brutu ayam. Halo. Brutu ayam diam dulu ya. Ya, Jadi lanjut kalau Parlan. jadi kalau memang di Al-Quran kan, kalau saya pernah baca itu, kalau di Al-Quran Isa itu disebutin jelas anak Maryam. Nah, kalau di Muhammad itu di Al-Quran itu anak siapa atau itu ada jelasin nggak di situ? Ya untuk apa? Kan Al-Quran bukan biografi. Kenapa dikatakan bahwa Nabi Isa itu harus dijelaskan anak Maria? Karena dia bukan anak Tuhan. Ya kalau di Al-Quran kan ada dijelasin gitu. Iya, karena Iya, dia anak disalahpahami. Maryam gitu. Saya mau menjawab boleh nggak? Boleh. Ya, oke. Nah, Boleh. kenapa di Al-Quran itu Nabi Muhammad tidak dijelaskan terperinci? Karena pertanyaanmu tadi sudah dijawab Cak Tata. Bahwa terkait siapa Nabi Muhammad, bagaimana beliau, itu ada dalam sirah, ada dalam sejarah. Nah, dan lagi pula Al-Quran ini bukan buku biografi Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Isa dijelaskan di situ anak Ibnu Maryam? Karena orang-orang Kristen mengatakan dia anak Allah. Harus diluruskan itu bahwa Nabi Isa anak Maryam, bukan anak Tuhan. Edu di mute dulu ya, nanti gantian. Diskusi bagus-bagus saja ya. Jangan kayak si Brutu ayam itu ya. Nah, jadi tidak ada masalah. Justru itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini bukan pendusta, bukan orang yang mengada-adakan Al-Quran. Bayangkan, ketika dia turunkan Al-Quran, kenapa dia nggak puji-puji dirinya di Al-Quran? Kenapa dia tidak puji-puji ibunya di Al-Quran? Kenapa justru disebutkan nama Isa lebih banyak? Nabi Musa lebih banyak lagi daripada Nabi Isa. Kalau memang Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad SAW, kenapa dia nggak mengatakan bahwa dirinya lah yang terpuji? Kenapa namanya nggak banyak disebut? Nama bapaknya, nama mamanya, nama keluarganya. Inilah bukti bahwa Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Apa yang Allah kehendaki untuk dijelaskan, disitulah Allah jelaskan. Ya, kurang lebih seperti itu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Lanjut. Ya, kalau itu kan penjelas kayak di ayat Al-Quran itu kan ada penjelasan. Iya, terus masalahnya? Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu ya. Seperti Menjelaskan ayat itu. sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Berarti gugur itu kalau umpamanya orang yang enggak Jangan dipotong lah ayat-ayat kayak Isa kan, Al-Quran. ya. Al-Quran itu Nah, tidak kan karena menjelaskan kita kutip segala dari ayat sesuatu. itu. Mak, inilah kadang orang Kristen nih. Kalian tuh kalau seandainya salah paham terhadap Al-Quran, kami bertanya kepada kami yang meluruskan. Al-Quran itu tidak ada dasarnya. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang si Parlan ingin tahu. Nanti Tapi kau ada tanya dalilnya tetangga. di situ. Di Al-Quran itu ada kok Dengarkan aku disebutin. bicara dulu, Parlan.
Jangan kau kayak si Burutu itu, mabuk ayam, mabuk ini, mabuk apa tadi itu? Mabuk lem. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Kau bertanya, aku menjawab. Kecuali kau bisa mematahkan argumenku dengan membawa pandangan yang lebih dari aku dan bahkan mematahkan argumenku. Al-Quran itu perkataan Allah. Jadi segala sesuatu yang dijelaskan adalah segala sesuatu yang Allah kehendaki untuk dijelaskan. Bukan segala sesuatu yang ingin kau tahu. Nanti kau tanya pula obat malaria dalam Al-Quran. Mana obat malaria dalam Al-Quran? Mana tutorial membuat rokok dalam Al-Quran? Mana tutorial bikin onde-onde di Al-Quran? Datang tukang tambal ban. Mana cara bikin tambal ban dalam Al-Quran? Nggak kayak gitu konsepnya. Al-Quran kalam Allah. Mana datanya? Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Apa kata Allah? Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan daripadanya. Bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Orang bertakwa nggak ada yang nanya Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Petunjuk bagi orang bertakwa adalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin dikatakan Al-Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa, tapi orang bertakwa nggak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang jelas ada. Nah, gitu Parlan. Jadi Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu yang memang Allah kehendaki. Yang manalah adalah petunjuk bagi orang beriman, bertakwa. Bukan apa yang kau ingin tahu. Nanti kalau begitu cara memahami Al-Quran, nanti kau tanya sama aku, bagaimanakah cara membuat baju di Al-Quran? Menjelaskan sesuatu. Bagaimanakah tutorial membuat obat mencret di Al-Quran? Nah, menjelaskan sesuatu. Akan lucu nanti. Jadi nggak kayak gitu ya. Salah paham kau. Halo Edu. Ya. Halo. Iya Edu, silakan mau bertanya. Enggak, kalau saya 1000% Kristen dan yakin bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Kalau soal pembahasan yang tadi soal ayat, di mana ayatnya, ya di situ kelemahan saya untuk saat ini, nggak dapat menjelaskan ayat ini di pasal ini. Cuma saya ambil poinnya satu gini, kan dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir ya, kalau nggak salah ya Kak. Ya, khataman Nabi. Seharusnya kan paling tidak dijelaskan sedikit silsilahnya, kayak kawan tadi sebelumnya. Siapa ada Nabi Muhammad jelas, tapi nggak di Al-Quran. Salah, ini nggak kayak gini ya. Kalian kan itu kan maaf seharusnya kan satu buku dia gitu, kayak Yesus itu anaknya Maria kan gitu. Nah, beliau mohon maaf nih, tokoh terpenting dalam buku yang kita yakini masing-masing kan gitu. Mantap. Diam dulu, saya jelaskan. Tolong jangan paksa Al-Quran saya yang mulia yang tidak bercampur perkataan manusia dengan kitab kalian yang dikarang oleh manusia. Maaf. Bentar. Dengarkan dulu, saya menjawab. Kalian sedang mencoba bertanya kepada saya. Sebentar, saya menjawab. Saya sedang menjawab. Ini saya luruskan nih cara berpikirnya. Jangan kalian pegang Bible. Di dalam kitab kalian ada silsilah Yesus. Silsilah Yesus ditulis oleh Lukas menurut anggapan orang. Nih ya. Mohon maaf nih. Kita harus oh iya, makanya baca kitab Lukas. Nggak tahu silsilah Yesus. Lah, berarti nggak pernah baca kitabnya nih. Mari kita lihat silsilah Yesus dalam kitab Lukas. Nih saya kasih contoh ya. Nah, ini nggak tahu dia kitabnya. Tidak, bukan. Jangan bilang anggapan, jelas ke tokohnya. Sebentar dulu, kenapa? Ini lucu ini, umat Kristen ini di sini pengen belajar atau pengen menyuruh saya supaya ikut cara kalian? Kalian kok sorry yang dia mau lanjutin itu, Rip. Saya mau diskusi dulu. Jangan saya gitu. Tahu, saya mau gini ya, kesalahpahaman kalian harus saya luruskan. Perbedaan kita lihatkan bahwa kita berbeda. Nah, Anda kan Kristen. Ini mau bertanya atau mau ngajarin saya? Kalau mau ngajarin saya tunggu loh. Saya suka loh diajarin orang Kristen loh. Tidak, kita makan timun biar jangan emosian gitu. Saya kalau ngomong keras itu bukan berarti emosi. Masa saya harus memperlihatkan kan nggak mungkin. Saya nggak mungkin berbicara pelan karena kalian ini bertiga. Kadang kalian kan banyak yang ngeyel. Mungkin kau nggak ngeyel. Aima, inilah kenapa aku kencang kalau ngomong. Aku ngomong dipotong. Aku mau meluruskan dulu. Kamu Kristen, saya Islam.
Kamu tidak mau menerima silsilah kalau bukan dari kitab suci, karena kamu Kristen. Masalahnya perbedaan kita terlalu besar, kawan. Kitab kami bukan kitab biografi, kawan. Jangankan Nabi Muhammad, setiap nabi tidak ada silsilahnya di dalam Al-Quran saya. Kenapa? Bukan kitab biografi. Jangan samakan dengan kitabmu yang penuh dengan biografi. Di situ dikatakan silsilah Yesus. Kamu baca Lukas pasal 3 nomor 38. Lukas pasal 3. Mari kita buka. Ini perbedaan kita nih. Terima perbedaan kita dan jangan paksa kami harus sama. Maka perjawaban kami tentang silsilah Nabi Muhammad itu ada. Kau bilang nggak ada? Oh ada, kami lengkap. Justru Paulus yang nggak ada silsilahnya, padahal dia tokoh penting. Ya, nih perhatikan, bentar dulu ya. Nih, Nabi bahkan Cak Tahta hafal ini, ya. Dia hafal silsilah Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Adam, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, ya Abdul Muthalib sampai kepada Hashim Abdul Manaf. Ini jelas ada silsilahnya. Ini datanya kredibel, NU online. Nah, kau kan tidak menerima di luar dari Al-Quran, loh nggak masalah, nggak ada urusannya dengan kami, ya itu satu. Kenapa kamu menuntut kepada kami supaya diam dulu, Edu, saya lagi ngajarin perbedaan kita loh, di mute dulu. Inilah kalian. Di dalam kitab Anda itu dituliskan oleh penulis kitabmu yaitu Lukas, ya, bahwa silsilah Yesus itu dituliskan. Tapi yang menjadi persoalan dalam kitabmu justru banyak. Lukas menuliskan silsilah Yesus itu menurut anggapan orang. Menurut anggapan orang. Kita buka datanya ya. Nah ini saya mau justru bertanya sama kamu. Apakah seperti ini yang kamu inginkan? Ya sorry saya nggak mungkin ini. Kalau ada anggapan orang dalam Al-Quran, gagal Al-Quran dikatakan kitab suci. Ya kenapa? Al-Quran kitab suci karena itu kalam Allah. Nah, sementara di kitabmu, silsilah Yesus itu dari anggapan orang. Coba baca, buka kitabmu. Buka kitabmu sekarang, brother. Jangan begitulah. Ini katanya diskusi ilmiah. Saya tidak paham ayat-ayat kurang kelemahan saya gini. Loh, Saya mau enggak. Kenapa saya bawa kitabmu? Karena kamu tadi bilang, masa nggak ada di Al-Quran silsilah Nabi? Dia kan tokoh penting loh. Kenapa harus di Al-Quran? Kenapa harus di Al-Quran? Bukankah Nabi Muhammad itu silsilahnya jelas dalam riwayat, dalam... Loh, ini kalau nggak mau diskusi nggak apa-apa. Kenapa kok takut gitu loh? Saya tunjukkan perbedaan kita. Kenapa kamu takut saya tunjukkan perbedaan kita? Perhatikan ini. Ya sudah, dengarkan dulu. Kalau kamu punya ilmu, kamu banyak bicara nggak apa-apa. Tapi ketika saya tunjukkan, kamu kayak gitu. Mengganggu loh kamu loh. Udahlah double. Saya di sini ngajarin. Ya di mute lah kalau gitu. Ya, di mute ya. Nah, perhatikan ini. Silsilah Yesus dalam kitab Lukas pasal ketiga. Baca baik-baik saudaraku. Saudaraku Edu, perhatikan kitab Anda. Ya, nih. Ya, perhatikan kitab Anda. Buka kitab Anda. Sekarang dibuka kitab Anda. Saya enggak mau. Ya, nih. Ini judulnya silsilah Yesus, betul? Perhatikan ini. Ini konon katanya ditulis oleh Lukas. Tapi skolar kalian itu tidak tahu siapa penulis sebenarnya. Ini diduga Lukas. Di sini dikatakan, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ini anggapan orang. Ajaran palsu. Ini bukan firman Tuhan dalam Al-Quran kalau ada begini. Ini, mohon maaf ya, Al-Quran itu perkataan Allah. Informasinya dari Allah. Sementara di kitabmu, penulis ini yang katanya Lukas, itu mengatakan Yesus itu punya silsilah karena anggapan orang dia anak Yusuf. Menurut orang dia anak Yusuf. Nah ini yang nggak mungkin sama kita, brother. Bagaimana mungkin di kitab suci kami ada silsilah? Karena yang namanya silsilah itu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu genealogi itu orang yang mencari tahunya dan itu ada datanya kami Nabi Muhammad. Nih datanya Nabi. Ngerti ya? Nah, gini. Sorry, mana tadi datanya itu? Bilang, itu Lukas itu kata orang tidak. Semua nabi-nabi. Baca Lukas pasal 3 dulu. Saya nggak mau kamu nggak baca kitabmu. Kamu kok lucu? Kok kitabmu kamu bantah? Aja, ini apa? Ini nih. Coba ini baca ini. Coba baca.
sebelum kita dari awal. Baca dulu, brother. Ini gimana? Ini satu perikop sendiri loh. Ini beda perikop loh. Kakak tadi kan diam aja saya gini. Saya paling anti dengan orang yang menipu dan mempelintir kitab suci depan saya. Kitabmu sendiri kamu pelintir. Kamu bilang ini bukan anggapan orang. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Anggapan orang loh ini. Kamu bilang tidak. Kamu masa mau mempelintir kitabmu depan saya? Jangan satu ayat aja mengambil di Silakan kamu jelaskan. Ya, saya tunggu kamu menjelaskan Lukas pasal 3. Silakan, saya tunggu. Saya tunggu kamu menjelaskan ayat ini. Sebelumnya saya cuma gini. Jujur kelemahan saya untuk saat ini masih belajar untuk menjelaskan ayat-ayat begini, ayat ini. Ya jangan bantah kalau nggak ngerti. Nggak ngerti tapi udah sombong bantah. Kan dulu saya bicara. Jadi begini. Jangan dibilang kata orang sebelum Yesus lahir itu udah dijelaskan di Alkitab bahwa nanti ibunya itu kan Maria. Di mana itu? Di mana ada dijelaskan bahwa nanti ibunya Maria? Ini ngomong kalau tidak punya data jangan bicara di hadapan saya. Nanti jadi penipuan loh, menyebarkan kabar hoax loh, kena delik pidana loh nanti loh. Undang-undang ITE itu menyebarkan kabar hoax. Tunjukkan kepada saya mana datanya. Kalau ada pernyataan bahwa nanti anaknya gini-gini, mana itu? Aduh, ini kok masa agama kalau demi kemuliaan Tuhan dustaku semakin melimpah. Jangan, nggak boleh. Jangan menipu-nipu tentang agama. Ini isi bahasa daerah. Apa kakak paham? Kau baca, kau jelaskan sama aku. Mau bahasa daerah, bahasa roh, kayak yang penting ada tertulis. Itu literasi namanya. Tunjuk, jangan bohong-bohong depan saya ya. Ini Ripa. Ini tuh datanya itu loh. Ya, silakan. Baca. Yesus bilang anak Maria itu lebih dibaca di Matius 1 itu loh. Itu jelas dibuat silsilah sampai ke Yesus. Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Sampai dia di ayat saya tanya itu Lukas pasal 3, kok lari ke Matius? Itu datanya beda. Itu datanya itu sesuai sejarah historis. Mana yang betul? Satu-satu bicara. Satu-satu di hadapan saya bicara. Yang betul si Lukas atau si Matius? Itu kan anggapan. Itu. Benar semua. Lukas bohong. Benar semua. Benar. Berarti anggapan orang itu betul. Dua versi itu anggapan orang. Kalau yang di Matius, itu jelas dibuat. Ini silsilah Yesus Kristus, anak Daud sampai terakhir dia anak Maria sampai ke Yesus. Satu-satu Edu kau nggak usah ikut ngomong, biar si Parlan yang ngomong. Pening palaku. Edu kau ngomong nggak menjelaskan si Parlan kalau ngomong. Yang di Lukas itu versi. Kalau yang di Lukas itu versinya Lukas, anggapan mungkin dia ditanya pada saat di situ. Itu. Oke, Parlan. Karena itu ada memang di Lukas. Tapi kita patokan kita lihat karena itu jelas di Injil Matius. Dan sampai ke ayat 16 bahwa itu anak Maria. Sampai ke Yesus. Sudah Parlan? Kalau sudah bilang. Sudah. Sudah Parlan? Sudah. Parlan. Yang saya tanya, silsilah yang dibuat Lukas dalam pasal ketiga ini, ya, Lukas pasal ketiga. Di sini perikopnya tertulis silsilah Yesus. Dalam ayat 23, ini silsilah yang betul atau silsilah yang salah? Jawab. Kalau yang betul apa yang betul, itu betul. Itu karena menurut pendapat Lukas. Betul. Itu karena pendapat Lukas anggapan. Tapi tetap kita mengimani. Tetap kita mengimani. Sama halnya dengan yang tertulis di Matius. Iya, apapun yang tertulis kan kalian imani kan? Betul kan? Walaupun itu anggapan orang. Kalian imani kan? Betul. Nah, oke. Di sini orang beranggapan bahwa Yesus anak Yusuf. Berarti itu betul. Berarti Yesus betul-betul anak Yusuf. Silakan dijawab. Iya, betul. Iya. Secara ini Edu, aku lagi ngomong sama Parlan. Aku lagi nanya sama Parlan. Edu jangan dulu, nanti kau masuk setelah Parlan. Hargai kawanmu. Menurut mereka, Bertu diam. Bertu selesaikan dulu mabuk lemnya. Nanti kalau udah minum air putih baru ngomong sama Uni ya, Dek. Dedemit, kamu jangan sosok bijak pula lah. Kata saya kan. Di komentar Dedemit sok bijak kan. Ya, saya sama Parlan dulu. Nanti Edu diam, Pak Bertu diam. Berutu diam. Berutu diam. Berutu. Biar nampak cantiknya, Kak.
Nggak usah, kau nggak usah kemana-mana. Aku nggak tertarik membahas apa-apa yang nggak di luar dari konteks ini. Parlan, dengarkan lagi. Parlan mengatakan dia percaya pendapat orang bahwa Yesus adalah anak Yusuf. Ya, berarti Parlan mengatakan Yesus anak Yusuf, anak kandung Yusuf. Karena dia percaya anggapan orang. Karena anggapan orang Yesus anak Yusuf. Berarti itu betul fakta. Loh, anak apa? Anak apa kalau gitu? Anak apa? Loh, saya nggak bilang anak kandung. Loh, Saya nggak bilang anak kandung. ini anggapan kalian tahu tidak? Kau Edu, kau kalau Parlan, sisilamu sampai kemana? Kak, Loh, dengar ya ya, sampai Kak. ke nama kita lah. Silsilah mulai dari. Satu-satu. Ya, Parlan, Ini kan Edu, siapa silsilah dulu? Yesus, ya sampai ke Siapa Yesus dulu lah. yang mau bicara sama saya? Satu-satu. Edu, Parlan, siapa dulu? Sweet dulu, siapa Saya dulu? dulu, saya. Kau? Oke, Edu. Sini. Kau dengarkan Edu ya, saya nggak mau lari. Lukas pasal 3 nomor 23, perikopnya silsilah Yesus. Menurut anggapan orang Yesus anak Yusuf, itu betul atau tidak? Anggapan orang itu salah atau betul? Nah, saya garis bawahi dulu, Kak. Tolong, garis bawahi. Yesus Garis itu bawahi. bukan anak hubungan seperti manusia antara perempuan. Pertanyaan saya adalah dalam Lukas pasal 3, saya tidak mau lari kemana-mana. Kenapa kok ke diskusi itu lompat-lompat pagar? Loh, dalam Lukas pasal 3 nomor 23, menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf. Kalau ada anak tiri maka tertulis anak tiri. Emang ada tulisan anak tiri di situ? Di situ menurut diam dulu, ini poin saya. Menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf. Anak Yusuf. Anak apa? Anak tiri, anak kandung. Karena apa? Kalau tidak ada kata anak tiri, tidak ada anak angkat, pasti anak kandung. Itu poinnya Anak Kakak kandung salah. tidak perlu dikatakan anak kandung. Karena menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf. Gini, Saya Kak. tanya, tunggu dulu. Kalau kau hanya membawa doktrin gerejamu di sini, kau pergi ke gereja sana. Aku lagi diskusi pakai otak. Ketika orang beranggapan bahwa dia anak Yusuf, itu anggapan betul atau anggapan salah? Silakan jawab. Dengar. Jangan kakak yang kakak tanya terus tunggu, ku jelaskan dulu. Kakak, kasih dulu bicara kami sedikit aja. Enggak. Begini, Kak. Bahwa Yesus itu bukan anak kandung seperti anak hubungan antara manusia. Ya yang sudah, perempuan dan- clear jawabannya. Berarti itu Lukas salah. Si Lukas salah, si Matius salah, si Lukas salah. Yesus tidak punya sisilah karena bapaknya tidak ada. Maka Bapaknya penulis kitab salah, masih ya udah. Berarti itu Lukas salah, Matius salah. Berarti Yesus nggak punya sisilah. Selesai. Gini, Kak. Kakak Loh, terlalu katanya dia punya. Saya tanya sekali lagi, Yesus punya bapak atau tidak? Yesus punya bapak atau tidak? Bapak Yesus sebenarnya itu ya. Yesus punya bapak manusia atau tidak? Atau Yusuf Punya. itu bapaknya atau tidak? Punya bapak manusia, bapak kandung. Bapak Tidak. kandung. Tidak. Kan tadi udah dijelasin, Ripa. kalau begitu, kalau secara ini dia Secara hubungan apa? saudara itu hubungan Dia anak Yusuf nggak? manusia Udah itu- sama Parlan. Diam kau Edu. Kau pikir kau menjawab Edu. Parlan jujur ya. Saya mau kau jujur Parlan. Yusuf itu anak bapak tiri atau bapak kandung? Silakan jawab. kalau pemikiran secara ini itu kan bukan apa ya kalau dibilang ya bukan kayak hubungan suami istri, bukan. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Cuma pada Pertanyaannya, saat itu, Yusuf itu bapak kandung atau bapak tiri, bapak angkat, bapak kepala sekolah, bapak bisa anak bisa atau bisa bapak dibilang apa? Bapak bisa iPhone. bisa dibilang bapak tiri. Kalau saya bilang bisa dibilang bapak tiri. Oke, bapak tiri. Diam Edu. Edu, saya sama Parlan. Hargai kawanmu si Parlan. Bisa dibilang. Kalau Yusuf adalah anak bapak tiri, bisa tidak silsilahnya sampai ke keluarga Yusuf? Bisa nggak? Boleh nggak? Kan yang diambil dari mana? itu kan yang di Edu diam dulu. Ini orang disuruh ngomong nggak menjelaskan. Si Parlan ngomong kok potong-potong. Aku lagi ngomong sama si Parlan. Yang lebih Brutu jelas ayam itu diam Matius dulu Brutu. 1 ayat Kau 18 nanti sampai belajar 25 dulu sama si pakai. Parlan. Kalian berdua belajar sama si Parlan. Ketika dia tidak bicara dia mix. Setidaknya dia masih punya adab daripada kalian berdua. Kalian dari tadi berdua si Parlan ngomong kalian potong.
Kau Edu, kusuruh ngomong nggak ngomong. Si Parlan ngomong kau potong-potong. Belajar sama si Parlan dulu. Tutup mic-mu. Ya, si Parlan lagi ngomong sama aku. Ini obrolan orang dewasa nih. Diam. Kalian. Parlan sudah mengakui bahwa Yusuf adalah bapak tiri dari Yesus. Apakah Parlan silsilahmu ke bapak kandung atau ke bapak tiri? Jawab Parlan. Coba Parlan, Ya, ke bapak lah. bapak kandung atau bapak tiri Parlan? Uni. Coba baca Matius pasal 1 Brutu ayat 18 sampai ayam, brutu ayam diam dulu, brutu. 20. Ini kan lebih jelas. Iya. Kau pintar, udah ada kau pintar lah. Kau Kristen aja lah terus ya, nggak apa-apa. Kau diam dulu ya, belajar aja dulu ya, adik ya. Kau kan paling ganteng ya, kau paling ganteng di rumahmu. Udah. Kau hebat. Aku kalah. Aku. Udah menang ya. Kau menang ya, udah diam ya. Oke Parlan. Pertanyaan Bentar, saya baca dulu. Bentar, Silakan. lanjut dulu ke siapa? Bentar, saya baca dulu. Ya. Saya baca dulu. Perhatikan baik-baik. Ini materi saya. Edu di mute dulu Edu, ya. Edu nanti digigit sama brutu ayam loh dek. Ini ngejar loh brutu ini loh. Nah, jadi gini Parlan, yang menjadi masalah di sini, kalian percaya Yesus itu tidak punya bapak. Di satu sisi kalian percaya dia punya silsilah. Ternyata kedua silsilahnya Matius ataupun Lukas itu merujuk kepada bapak tirinya yaitu Yusuf. Lukas pasal 3 menuliskan silsilah itu berdasarkan anggapan orang. Orang menganggap kalau dia anak Yusuf, padahal dia anak Roh Kudus. Tapi dituliskan silsilahnya dan menjadi ayat di kitab suci. Inilah kenapa aku bilang sama si Edu. Si Edu mengatakan, kenapa Nabi Muhammad gak ada silsilahnya di Al-Quran? Kau pikir kitab kami kitab karangan kayak kitab Lukas? Al-Quran itu kitab perkataan Allah. Apa yang Allah ingin kami dengar itu yang Allah jelaskan. Ada perintah, adalah lo kok nggak bisa begini, kau aja jadi Tuhan kalau gitu. Kau kan bukan Tuhan, kok kau pula yang jadi Tuhan, kok nggak bisa begini. Lucu ini, parameternya kau sendiri yang bikin, kan lucu. Maka aku katakan, kalau silsilah Nabi Muhammad itu sangat jelas, tapi tidak di Al-Quran. Tapi di mana? Sirah Nabawi, dalam riwayat hadis, dalam riwayat-riwayat. Kenapa? Karena ilmu genealogi ya. Ilmu tentang silsilah itu berdasarkan pengetahuan manusia. Yang lucunya ketika kitab kalian menuliskan silsilah orang, itu menurut anggapan. Padahal bukan bapaknya. Tapi kok dapat silsilah dari bapak tirinya? Inilah lucunya Tuhan kalian. Gak punya bapak tapi punya silsilah. Masa lucu itu Kak. Ya kau gak, mana ada orang gila bilang dia gila. Nggak ada orang bilang aku gila dek. Sekarang ku tanya, oke, kalau kau menganggap itu tidak lucu, ku tanya, bisa nggak silsilah kau sampai ke bapak tiri kau? Bisa nggak nenek moyang bapak? Apa arti silsilah? Kak, begini Kak, sebelumnya gini. Saya ngomong sama kau, dengarkan apa arti silsilah nih. Kita pakai buka KBBI. Silsilah itu apa? Sayang, begini Nggak loh, usah Kakak. pakai sayang sama aku. Apa arti silsilah? Kau belajar dulu bahasa Indonesia. Bisa pula bapak tirinya bapak tiri kau yang nggak tahu apa. Berutu ayam kau nanti digigit sama si Edu loh. Kau diam dulu Brutu. Ya. Kakak ini tukang rupanya ya. Apa omonganmu tuh Edu? Kau ini bukan anak kecil. Kau baca silsilah dalam KBBI. Asal usul suatu keluarga berupa bagan, susur galur keturunan. Apakah Yusuf itu keturunannya? Apakah Yesus itu keturunan Yusuf? Edu, jawab. Aku jelaskan Jawab. nanti Kakak mau ngomong Kakak patahkan dulu. Saya tanya silsilah definisinya dalam KBBI adalah keturunan. Saya bicara Saya tanya kepada kau arti silsilah apa ya Allah. Hormati dulu orang yang ngomong lah. Jangan. Oh iya Brutu, iya udah iya Brutu kau hebat. Ya udah kau hebat, aku kalah. Aku kalah. Ya kau menang. Dah. Ya lanjut Edu. Makan jangkrik Kakak ini. Gak apa-apa kau bilang kau banyak makan jangkrik daripada makan darah Tuhan. Cepat jawab. Itu silsilah artinya apa? Kau bilang bisa pula silsilah sampai ke bapak tiri. Nggak ada-adanya kau. Saya bertanya tadi, Kak, kenapa yang Kakak sebut Lah kok lari di kita udah masuk ke ranah diskusi, kau pulang kemana-mana. Udah diam kau lah Edu. Udah. tua tirinya, mau itu orang tua kandungnya, kenapa seorang tokoh penting tidak? Dengar, kau bebal. Kitab kau menuliskan silsilah berdasarkan anggapan orang.
Lalu kau bangga dengan kitab itu, padahal jelas-jelas Yusuf bukan bapaknya. Anggapan orang yang keliru jadi ayat dalam kitabmu, dan kau bilang bangga tokoh kau, Tuhan kau punya silsilah. Sementara kau percaya Tuhan kau itu adalah anak Tuhan. Nabiku punya silsilah. Sudah ku jelaskan. Nabiku punya silsilah. Dengar baik-baik. Nabiku punya silsilah. Mana datanya? Ku bacakan sama kau. Ini aku capek loh. Kalian tuh bukan anak kecil loh. Data dari Al-Quran ya, data dari Al-Quran. Kenapa harus dari Al-Quran? Kenapa harus dari Al-Quran? Kenapa harus dari Al-Quran? Ya karena Sejak kapan itu kan karena bangga itu, kitab Bang. suci itu? Ya kenapa harus Al-Quran memuat silsilah Nabi Muhammad? Kenapa? Alasannya apa? Alasannya apa? Tidak, kami bertanya, nggak perlu pakai alat. Kenapa? Kok kakak Katanya tadi pertanyaan? Kau bertanya silsilah Nabi Anda Muhammad. nggak ku tahu lah jawab makanya silsilah ditanya. Loh, Bilang kan ku tidak jawab. ada, Kak. Edu udahlah kau Tidak buat ada. aku dari tadi lo. Kau giliran orang ngomong, kau ikut ngomong. Dari tadi kau nggak bisa menjawab. Banyak bertanya, banyak mengkritisi, tapi nggak ngerti. Ya bahasa Indonesia pun kau nggak paham. Mending kau kayak si Brutu itu makan butuh ayam. Ya, udah aku udah masih parlan aja. Diam kau Edu. Kau pengen didengarkan tapi ilmu nggak ada. Alkitab kan hanya Iya kau asal hebat, kau hebat. Iya iya kau hebat, kau hebat. Bentar lagi ku nikahkan kau sama si Edu. Ya di Jerman. Diam. Aku sama si Parlan dulu. Nah. Agak diragukan juga mereka kan, jangan-jangan mereka LGBT kan. Iya. Parlan, dengarkan Uni baik-baik. Aku tahu kau nggak semabuk berdua, mabuk kecubung kayak dua orang anak ini ya. Aku tahu kau lebih dewasa daripada orang ini. Iya Brutu, kau hebat, kau ganteng, udah gigimu nggak pernah keluar, udah diam. Ya. Nah, belajar kalian berdua di sini. Parlan. Mak iya kau, iya kau Tuhan, udah kau Tuhan, iya kau Tuhan, udah kau Tuhan orang Kristen udah hebat kau, udah hebat, Brutu hebat. Orang Kristen. Udah turun-turunlah kau Edu, aku lu muak sama si Edu nih loh, congornya. Kalau si Brutu kayak gitu nggak apa-apa, dia ada gila-gilanya kau gila-gila juga kau. Orang lagi ngomong sama si Parlan, pengen kali diajak ngomong dari tadi si Edu nih, cari perhatian, MPO namanya kalau kami orang Padang itu loh, cari perhatian. Apa namanya itu, kayak NPD. Nah aku sama si Parlan, aku nggak butuh pintar, sama diskusi sama orang tuh nggak butuh pintar ya Parlan ya, sorry ya Parlan ya, emang kita beda agama nih. Aku butuh kejujuran ya, aku butuh kejujuran. Ini aku bilang sama kau Parlan, tidak ada standar kitab suci mewajibkan harus ada silsilah tokoh di dalamnya, nggak ada. Kalau ada tolong kasih tahu aku, syarat kitab suci harus memuat silsilah tokoh di dalamnya. Di dalam Al-Quran sudah berkali-kali Uni bilang, Al-Quran itu adalah hukum-hukum dari Allah, informasi yang Allah ingin kami dengar. Itu perkataan Allah. Silsilah Nabi Muhammad bukan nggak ada. Kenapa nggak ada di Al-Quran? Buat apa di Al-Quran? Karena kami bisa tahu silsilah dari Nabi Muhammad di luar Al-Quran. Kan begitu. Kalau kalian memaksa ada di Al-Quran silsilah, ingat Al-Quran itu bukan kitab yang seenak udahnya kalian ingin tahu. Besok-besok kalian minta lagi silsilah Nabi Isa dalam kitabku. Besok kalian minta silsilah Maryam dalam kitabku. Besok kalian minta silsilah Nabi Ibrahim. Orang Arab memang buta huruf waktu Al-Quran diturunkan, tapi mereka nggak PA kali. Tidak ada satupun orang Arab yang membantah kenabian Nabi Muhammad karena nggak ada silsilah dari Al-Quran, braderku. Orang Arab saja yang termasuk orang jahil ndak pekok-pekok kali. Kenapa sih Berutu dan kalian orang Kristen Indonesia memaksa harus ada silsilah, sementara silsilah Tuhan kalian aja gabrol. Si Lukas bilang A, si Matius bilang B. Itu pun dalam kitab Lukas menurut anggapan orang. Silsilah sampai ke bapak tiri pula. Bapak kandung nggak ada, bapak tiri ada, tapi silsilah ke bapak tiri gabrol itu. Karena yang namanya silsilah itu adalah hasil hubungan badan, berkaitan dengan darah dan daging. Masa kau punya bapak tiri silsilah kau sampai ke bapak tiri? Apa hubungan kau sama bapak tirimu? Bapak kau marga si Junta, bapak tiri kau. Emang bisa kau jadi marga si Junta, bapak tiri? Ya mungkin marga bisa dibeli lah. Tapi apa kaitan kau Jadi dengan itu? gini Dengan... loh Ripa. Halo. Halo. Nggak Jadi ngerti maksud nggak saya dulu gini, diskusi? karena Sebentar. Jadi Sebelum kita lanjut, paham tidak bahwa tidak ada kami, ya tidak pernah ada narasi dari kitab manapun yang mengatakan kitab suci itu bisa dikatakan suci kalau ada silsilah di dalamnya. Nah itu dulu, maka silsilah Nabi Muhammad ada di luar Al-Quran. Itu clear. Sekarang Parlan, apalagi yang bertanyakan?
Maria, halo. Loh, masa Nanti Maria, kita sabar. kan membuat perbandingan, halo. Jadi kalau di Maksudnya Kristen begini. itu, ibaratnya kita kan Berutu, itu, diam dulu, nanti ku kick juga kau. Aku izinkan jadi kau kalau di masih di sini Kristen supaya itu kan, belajar. ibaratnya kita ngimani Yesus lah sebagai utusan Allah. Itu lengkap, dia memperkenalkan Yesus itu. Mana kalau di lengkapnya? Al-Quran kan Sisilah biasanya Yesus ada- berantakan. Mana lengkapnya? Ya, Sisilah itu Yesus di situ itu bermasalah. itu anggapan Ripa lah. Itu anggapan Ripa. Kalau kami mengimani ayo kita buktikan. itu anggapan Ripa. Enggak, Itu tunggu. anggapan Ripa. Kau Jadi kalau mengimani kalau di- anggapan orang, ya udah, kita uji. Halo. Kita uji. Kalau Jangan di gitu. kalau di Al-Quran, Jangan begini Izin, cara izin, diskusi. kenalkan Izin, gitu loh. Is it? Muhammad itu Is it? Ya, ya, Is it? betul. kan ibaratnya sisinya Ya, oke, mana oke. gitu loh. Pak Kayak Parlan. gitu. Pak Parlan, saya punya buku Pak Parlan. Pak Parlan, saya punya buku ya. Ini buku saya, ya. Ini ya, izin ya. Ini buku saya. Ini buku saya. Ini Pak, ini silsilah Yesus Pak. Ini silsilah Matius, dari Matius. Ini silsilah dari Lukas. Dua-duanya nih gabrul Pak. Bapak mau bisa buktikan sama saya. Panggil pendeta Bapak yang paling terhebat. Saya bisa buktikan. Ini dia Pak. Ini Matius, ini Lukas. Ya, dari Abraham, ini dari Abraham. Ini dari Abraham, Matius dari Abraham, ini dari Oke, Lukas. saya potong ya, saya potong. ya. Kalau- Silakan Pak kalau panggil dari pendeta Bapak yang saya paling sendiri, hebat. dari pribadi saya sendiri. Kalau saya lebih condong ke Matius, bukan Lukas. Karena itu Oke, masih anggapan. Matius. Banyak Bapak contoh pendapat Matius. Ya, kita uji Matius. Itu. Kita uji Matius. Kita uji Matius. Benar. Wah, makin bahaya nih kalau Matius. Lanjut. Ya, Pak, kita uji Matius, Pak. Kalau Bapak bisa bawa Oke, bisa oke. jawab Iya, ya, ya. ya. Di Matius 1 nomor 6, coba dibuka, Pak. Matius 1 nomor 6, Bapak punya ini, punya Bible. Matius 1 nomor 6, coba dibaca, Pak. Matius 1 nomor 11, Matius 1 nomor 11. Matius 1 nomor 11, coba baca. Baca. Yosia memperanakan Yekoya. Yekonya, Yosia Yekonya, memperanakan Yekonya. Yekonya. Ya. Betulkah bapaknya Iya. bapaknya Yekonya itu Yosia, Pak? Bukan. Ya dulu. Iya Pak. Betulkah bapaknya Yekonya ini bernama Yosia Pak? Ini datanya Pak. Bukan. Bentar saya baca dulu. Panggil pendeta Bapak yang paling hebat. Diskusi masalah silsilah Masalah sama kalian. saya. Berat ini, Bang. Ini saranku ya. Kalau bahas istilah Yesus di Matius habis kalian serius. Habis sebenarnya. Enggak ada lagi. Habis kalian. Soal banyak kali masalahnya di situ. Ya. Di sini masalah banyak Pak. Maria diam dulu. Ya. Bertu kau apa lagi Bertu? Diam dulu ke Bertu. Ya. Bapak bilang, ya, Matius 1 nomor 11, Yosia memperanakan Yekonya. Betulkah bapaknya Yekonya itu Yosia? Kita kasih materi ini ya. Kita buka materi ini ya. Ya, Bang. Satu, kita angkat tema ini tentang keturunan silsilah Yesus dalam Matius. Ya. Pertama, ya, perhatikan Yosia memperanakan Yekonya. Yekonya ini nama lainnya adalah Yoyakin, teman-teman. Kalian boleh tanya sama pendeta kalian lah. Kalau kalian yang awam-awam ini nggak paham. Paham. Yekonya itu nama lainnya Yoyakin. Yoyakin atau Yekonya punya anak namanya Seltiel. Yoyakin dan Yekonya punya nama, bapak namanya Yoyakim. Ya, dari mana kita bisa tahu itu? Ya, dulu jangan sebut dulu. Jangan sebut dulu. Mau bahas Pak Parlan sama saya atau sama Nerifa? Panggil pendeta Bapak yang paling pinter. Paling pinter. Yang paling hebat pendeta Bapak. Ini masalah berat nih, masalah berat soalnya nih. Aku nggak mau bawa ini karena ini terlalu berat buat kalian. Ini terlalu berat buat Habis kalian. nanti. Ya, kenapa miut? Buka miutnya. Tidak ada satupun pendeta yang bisa menjawab, Pak. Udah 5 orang saya bawain. Nah, mau bahas silsilah sama saya, Matius hancur lebur ini Matius ini. Ini Matius ini hancur lebur ini. Berani kita buktikan? Berani? Kan macet kan? Ini umat Islam perlu tahu materi ini loh. Ini materi keren lah teman-teman ya. Teman-teman muslim dicatat ya.
Teman-teman muslim, ini penting untuk dicatat, membuktikan kegabrulan silsilah dari Matius. Ya. Teman-teman perhatikan, buka kitab Yeremia pasal 35 nomor 1, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Di sini Yoyakim adalah anak Yosia. Tidak ada satupun skolar yang bertentangan dan mampu membantah bahwa Yoyakim adalah bapaknya Yosia. Yoyakim itu punya anak. Namanya siapa? Yoyakin atau Yekonya. Itu sejarah. Pelajari itu. Kalau kalian nggak ngerti, parah kalian ini. Ya. Anak-anak Yosia dalam 1 Tawarik pasal 3 nomor 15. Anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan. Anak yang kedua adalah Yoyakim. Anak yang ketiga adalah Zedekia. Yang keempat adalah Salum. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar dari Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Yosia itu punya anak Yoyakim. Ingat, tapi dalam Matius silsilah Yesus dikatakan bahwa Yosia punya anak Yoyakin. Salah tulis. Salah tulis, dan bukan cuma salah tulis. Apa? Kenapa disembunyikan? Kenapa nama Yoyakim dihilangkan? Kenapa teman-teman? Karena Tuhannya sudah berfirman bahwa Yoyakim ini tidak akan punya anak. Dan nanti matinya mengenaskan. Tiba-tiba punya anak sampai ke Yesus. Ini ajaran Kristen di tulisan Matius ini. Perhatikan ya. Yosua, bapak si Yoyakim, itu punya anak namanya Yekonya atau Yoyakin. Nama Yoyakim dihilangkan dari silsilah. Tiba-tiba seorang kakek jadi bapak. Yoyakin punya bapak jadi Yosia. Yoyakimnya dihilangkan. Masa bapak dan bapak anak seseorang dihilangkan? Kenapa dihilangkan? Karena memang Tuhan dalam perjanjian lama mengutuk Yoyakim. Tiba-tiba cucu jadi anak kakeknya. Yeremia Penulis kitab 36:30. Matius dia punya kerjaan. Iya, Yeremia 36:30. Yeremia Nah, ini dia, 36:30. ini kegabrulan kitab sucinya umat Kristen. Kalian nanti materinya lengkap ada di mesia.org. Kubuatkan bagannya nanti dan kasus-kasusnya. Ini yang dipercaya si Parlan sebagai sisilah Tuhan. Ketika kalian memaksakan kami harus ada sisilah nabimu kan dalam Al-Quran. Siapa yang bilang harus? Sisilah nabiku ada. Di mana itu? Di luar dari Al-Quran. Kenapa? Karena itu ilmu. Itu hasil penelitian manusia. Ya. Contoh, kenapa orang-orang Arab punya silsilah sampai ke atas? Mereka turun-temurun mewariskan itu. Muhammad bin ini, bin itu, bin itu. Mereka tahu itu. Mereka tahu, bahkan nenek moyang mereka tahu. Karena mereka memang mencatatkan. Itu kebiasaan mereka, tradisi mereka. Tapi di Kristen si Matius menuliskan sisilah Tuhan sampai ke bapak tirinya. Yang anehnya sisilah bapak tiri pula lagi. Ya. Yang satu anggapan orang. Yang satu lagi bapak tirinya. Dua-duanya bapak tiri. Ternyata menghilangkan nenek moyang Yesus. Jadi ini yang kami ingin ajarkan kepada kalian. Bukan kami ingin menyerang kalian supaya nggak jadi Kristen. Tetap aja jadi Kristen. Tapi ini yang kalian imani. Ya. Macet Gitu. Macet ya. Kalau bahas bahaya, udah aku bilang. iya bahaya kau. Bisa hancur lebur kau. Bahas sisilah ini bahaya. Iya, Ini bahaya. hancur ini. Kalau bahas sisilah ini hancur banget. Ilmiah nih soalnya. Ini ilmiah. Ya. Kayak mana kok sisilah orang bisa berantakan kayak gitu. Bapaknya dihilangkan. Di dalam Lukas ada namanya Adminadab. Admin. Ada namanya admin. Carikan aku di dalam perjanjian lama ada nggak namanya admin. Kemudian di Lukas 3 ayat 27 ada seorang bersama Neri. Neri ini bapaknya Siltil. Sementara di Matius bapaknya Siltil adalah Yekonya. Kan gabrul ini. Bapaknya Siltil menurut Matius adalah Yekonya. Menurut Lukas bapaknya Siltil adalah Neri. Akan gabrul namanya nih. Padahal Yekonya itu nama lainnya cuma Yoyakin. Yoyakin ya. Namanya cuma itu. Iya. Gabrul nggak kau? Kalau Yoyakin Yekonya itu orang yang sama seperti Israel dengan Yakub. Iya. Nah, sekarang Belajarlah. belajar kau.
pendetamu saja aku bikin kencing berdiri gara-gara bahas sila-sila. Jangan kau pula yang bahas sila dengan kami, sila Yesus. Bisa hancur, Mak. Nah, jadi kalau Nabi Muhammad sisilanya nggak ada di Al-Quran, kenapa? Nggak masalah, karena memang dia lagi nggak mempromosikan dirinya untuk dipahami sisilanya, nggak. Nabi Muhammad itu diajarkan untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan untuk membangga-banggakan dirinya. Bagi dia cukuplah istilah dari Allah, apa? Inni Rasulullah, khataman nabiyyin. Selesai, clear. Nggak ada perlu kalau dia dikatakan bahwa dia adalah, aduh, emangnya karangan manusia. Nah, itu dia Parlan ya. Parlan pelajari itu. Satu pendeta kalian sejak 6 tahun lalu kami tanya, nggak ada yang bisa menjawab. Yang ngengong semua. Ah, itu kan begini. Jadi begini, pada mulai firman adalah jadi keturunan anak muda. Apa? Kita bahas sila loh Pak Pendeta. Jadi begini, jadi keturunan itu adalah jadi ular dan siapa? Kemana-mana perginya ya. Diskusi itu kita sesuai dengan topik. Bahas sila. Menurut anggapan orang, Yesus adalah anak Yusuf. Nah. Ya. Ini buat umat Islam nih ya, saya kasih clue. Ini materi keren nih kalau buat diskusi nih, membantah ya, menunjukkan kegabrulan penulis kitab Matius nih tentang sisilah Tuhan mereka. Teman-teman buka dalam kitab 1 Tawarik pasal 3 nomor 15 ya. Saya kasih data nih, saya kasih data ya. Ini penting buat teman-teman muslim. Teman-teman muslim ya. Teman-teman muslim perhatikan 1 Tawarik pasal ketiga nomor 15. Anak-anak ibu, anak-anak ibu perhatikan. 1 Tawarik pasal 3:15. Anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua adalah Yoyakim. Ya, Yoyakim. Si Yoyakim ini adalah bapak dari Yekonya atau Yoyakin. Nah, ini dia. Kita buktikan dulu ya, Yoyakim ini adalah anak Yosia. Pada tahun yang ketiga pemerintah Yoyakim Raja Yehuda, nih ya, dalam tahun yang keempat pemerintah Yoyakim bin Yosia. Yoyakim bin Yosia, berarti Yosia ini bapaknya Yoyakim. Ingat ya, Yoyakim ini yang dihilangkan loh. Lanjut. Zedekia bin Yosia. Yosia menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakim. Ya, nih. Ya, lihat. Zedekia bin Yosia. Zedekia ini anak si Yosia. Menggantikan si Konya ini anak si Yoyakim. Yoyakim ini anak Yosia juga. Lagi aku buktikan. Yoyakim bin Yosua. Di sini ditulis Yesua. Padahal dia adalah Yosia. Ini Yesua bin Yozadak nih. Salah nih ya, sorry. Kalian hati-hati ya. Kalau ada nama-nama yang sama, saya bisa tahu. Lanjut. Mereka mengambil Uria membawa kepada Raja Yoyakim. Ini lagi. Nih. Yoyakim. Sekalipun Konya. Nah, ini dia Konya ini. Konya ini tuh nama lain dari Yoyakin. Inilah yang dikatakan dalam Matius 1 silsilah Yesus. Si Yoyakin. Yoyakin ini atau si Konya ini bapaknya si Yoyakim. Tiba-tiba di Matius dibuatlah Konya bin Yosia. Yoyakin bin Yosia. Kenapa? Si Yoyakimnya dihilangkan oleh penulis Matius. Supaya pas 14. Ya, supaya pas 14. Nah, itulah Yoyakim bin Yosia. Mari kita lihat siapa Yoyakin. Nah, Yoyakinnya apakah Yoyakin yang sama atau yang berbeda? Sama. Yoyakin bapak Saltiel. Aku paham ini. Materi lama ini. Kenapa nggak pernah aku bawa? Ini ribet. Orang Kristen nggak sanggup membahas ini. Nggak bisa mereka menjawab. Ya. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakim. Nah, Yoyakin, yakni Yoyakin. Yoyakin ini anak Yoyakim, kakeknya si Yosia. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjara. Mana Yoyakin? Nah, nih. Ya. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Maka Yoyakin anaknya, ingat ya. Yoyakim itu anaknya Yoyakin atau Yekonya. Itu. Agak ribet memang, tapi pahamlah kalian ya. Ini dia. Tapi tiba-tiba di silsilah Matius, entah mengapa kemudian Yoyakim dihilangkan namanya. Kenapa? Karena memang ada dalil Tuhan mengutuk Yoyakim tidak akan punya anak yang duduk menjadi raja. Tiba-tiba Yoyakim punya anak namanya Yoyakin jadi raja. Punya keturunan namanya Yesus kok jadi raja Israel pula. Jadi raja seluruh alam pula. Artinya ini ada upaya untuk
membuat sesuatu terlihat bahwa Yesus ini sampai 14 keturunan. Maka dihilangkan satu generasi. Berapa generasi itu dihilangkan itu? Ah, ini namanya silsilah nih. Hancur ini kayak gini nih. Sudah aku bilang, aduh kalau bahas silsilah ini habis, kali ini materi lamaku loh ini. Materi yang kubawa kepada pendeta. Bahkan ulama kami bawa ini ke pendeta. Pendeta kalian mencret. Gak bisa dia jawab. Gimana mau menjawab itu? Ah, jadi begini. Gak bisa itu. Begini gak bisa. Masalahnya itu bapak orang yang dihilangkan di situ. Nih, dari mana dihilangkan? Nih, perhatikan ya. Nih, perhatikan ini. Ubur-ubur lele-lele, ya kan? Kabur le. Nih. Kalau kita lihat di sini, Uzia, Yotam, mana nih? Perhatikan kalian ini. Masa di sini Yosia memperanakkan Yekonya? Padahal si Yosia ini anaknya Yoyakim, bukan Yoyakin. Yekonya ini Yoyakin. Hah. Ini gara-gara siapa ini punya kerjaan ini? Ya, ubur-ubur lele-lele, kabur le. Gitu loh. Kalau diskusi sama aku tuh bawa data, bahaya kalian. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.